Senang sekali hari ini Lost of Eric ketemu dengan teman-teman semua yang tentunya masih di rumah saja. Nah, hari ini kita akan masih melanjutkan serial The Promise, bicara tentang si Bapak Abraham. Nah, ngapain hari ini Bapak Abraham? Tentunya masih serial kelanjutan dari yang minggu yang lalu. Masih ingat? Kalau sudah lupa kalian boleh search di bawah ini. Kalian boleh cari lagi cerita minggu yang lalu, kalian boleh dengerin lagi. Masih ada. Nah, hari ini kita bersyukur karena besar kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh mendapatkan kesempatan kembali beribadah. Kita mau menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena kasih dan kemurahannya buat setiap kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan dengan imanmu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami boleh merasakan itu hingga hari ini. Tuhan,
Terima kasih kesempatan yang indah hari ini kami boleh kembali beribadah bersama. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang selalu setia buat kami. Dan biarlah melalui pujian yang boleh kami naikkan ini Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau selalu taat, selalu mau percaya akan janji-janji-Mu Tuhan. Seperti Abraham yang akan kami pelajari juga hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom semua. Shalom. Wah, sudah semangat semua ya? Lo sama percaya setiap kita ketika kita boleh kembali beribadah, kita mau diingatkan kembali. Puji-pujian yang hari ini kita pujikan masih sama seperti minggu yang lalu. Biarlah kita kembali diingatkan untuk kita tetap percaya, untuk taat hanya kepada Dia. Yesus namanya. Tuhan memberi janji yang indah, namun jalan ke sana tak mudah. Dalam setiap saat, senang atau susah, percayalah. Percayalah, bukan hanya pada apa yang bisa dilihat. Percayalah pada janji Allah, percayalah pada Allah. One more time. Tuhan memberi janji yang indah, namun jalan ke sana tak mudah. Jalan setiap saat, senang saat susah, taatilah. Taatlah, bukan hanya pada apa yang bisa dilihat. Percayalah pada janji Allah, percayalah pada Allah. Sekali lagi ya. Tuhan memberi janji yang indah, namun jalan ke sana tak mudah. Jalan tetap saat, senang atau susah, percayalah. Percayalah, percayalah, bukan hanya pada apa yang bisa dilihat. Percayalah pada janji Allah, percayalah pada Allah. Guys, tetap percaya kepada Allah. Tetaplah percaya akan janji-janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita tentunya. Hari ini masih di serial The Promise gitu ya. Kita mau mengingat kembali gitu ya. Di ayat hafalan minggu yang lalu, kita mau lihat sama-sama sekali lagi ayat hafalan kita ya. Di Amsal 3 ayat 5 sampai ke 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka apa? Ia akan meluruskan jalan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita mau nyanyikan pujian ini ya, sama-sama. Dengan penuh sukacita tentunya. Semua katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas perak
dan permata, umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Sekali lagi kita menaikkan ujian ini bersama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Oke guys, kita berdoa dulu yuk sebelum kita belajar firman Tuhan tentang Abraham hari ini. Terima kasih Tuhan, di kesempatan indah hari ini kami boleh mendapatkan kesempatan kembali untuk belajar di serial The Promise ini. Kiranya Tuhan boleh menolong, menuntun setiap kami agar kami boleh memahami dan mengerti setiap kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, ini doa suruhan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus syukur dan berdoa. Amin. Oke guys, nah di serial minggu-minggu yang lalu kita akan mau melihat kembali ya. Abraham, kalau ke minggu yang lalu kita sudah diskusi 3B. Wah, 3B apa aja masih ingat? Tuhan dikasih janji sama Tuhan. Kok Tuhan dikasih janji sama Tuhan? Salah guys. Abraham yang dikasih janji sama Tuhan. Nah, janji apa? Masih ingat 3B-nya? Yang pertama, bumi. Betul. Yang kedua, bangsa. Dan yang ketiga, berkat. Nah, 3 janji ini guys diterima oleh Abraham. Apakah sudah digenapi? Tentunya semuanya masih belum, ya. Abraham di minggu yang lalu sudah melewati janji gitu ya. Bukan janji guys, melewati ujian. Nah, ujian pertama. Apakah Abraham berhasil? No. Abraham nggak berhasil melewatinya, ya. Tetapi dia masih mengandalkan dirinya sendiri. Dia nggak bersandar kepada Tuhan. Dia masih bersandar kepada pengertiannya sendiri, pemikirannya dia sendiri. Akhirnya terjadi, nggak enak, nggak nyaman hidupnya. Ya, setelah diuji si Abraham gitu ya, mendapatkan banyak sekali hadiah-hadiah. Hadiah apa aja? Emas, permata, perak, ya. Oh enggak, Abraham nggak dapat itu. Abraham dapat ternak lembu, ya, keledai banyak sekali. Jadi stok ternaknya itu bertambah banyak, ya. Dan memang setelah ujian pertama itu, Abraham diusir oleh Firaun keluar dari Mesir. Sehingga apa? Abraham harus cari tempat dan akhirnya apa? Dia kembali pergi mencari tempat tinggal. Nah, di mana ternak yang dibawanya itu sudah sangat banyak dan bertambah banyak berkali lipat. Ya. Kalau kita berpikir asetnya gitu ya, ternaknya banyak itu wow enak, seneng gitu ya. Oh iya, pasti seneng. Tetapi ada satu masalah yang akan datang ketika Abraham mempunyai banyak kekayaan ini. Wow, masalah apa yang dihadapi Abraham? Kita mau buka Alkitab kita ya di
Kejadian pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Judul perikopnya Abram dan Lot berpisah. Nah, ngapain ya berpisah? Oh, saudara lu katanya ya, minggu lalu kita sudah belajar juga ya. Namanya saudara, ngapain kok ribut-ribut? Kita akan sama-sama lihat. Lalu akan bacain secara bertahap, enggak semuanya ya. Kita akan membacanya secara sebagian-sebagian. Kita akan baca mulai dari ayat pertama hingga yang kelima. Dikatakan, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahannya ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Jadi bisa dibayangin guys, Abram keluar Mesir itu punya barang bawaannya buahnya, termasuk ternaknya itu buahnya, ya. Dan juga tentunya Lot juga punya banyak ternak-ternak juga. Nah, akhirnya apa? Mereka ini kembali ke tempat mereka pertama kali mendirikan mezbah untuk Tuhan. Dan pertama kali menerima janji Tuhan. Kalau kalian bisa lihat nanti di Kejadian 12 ayat yang ke-8. Ya. Nah, di sini masalah terjadi di ayat ke-6 dan ke-7. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanan dan orang Feris diam di negeri itu juga. Jadi terjadi perselisihan, gesekan ini guys. Antara gembalanya Bapak Abram dan Bapak Lot. Nah, di sini mereka bertengkar. Bertengkarnya apa? Rebutan tentunya makanan dan air, sumur gitu ya. Kalau zaman dulu sumur. Makanannya apa? Rumput, ya kan rumput. Jadi tempatnya itu sudah semakin nggak bisa lebih besar lagi gitu ya. Enak kalau kita main game gitu ya. Oh diperbesar tanahnya, ting 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 diperbesar, di-upgrade gitu ya. Tapi tanahnya itu nggak bisa di-upgrade guys. Bisa kira-kira, oh gerejanya kurang besar nih, dibesar lagi, di-upgrade gitu. Nggak bisa, langsung gitu. Oleh karena itu apa? Makanan dan minumannya itu semakin menipis stoknya. Jadi apa? Rebutan. Mereka rebutan guys. Nah di sana juga kalau kita tadi lihat ada orang Feris juga tinggal diam di sana. Dan juga orang Kanaan yang tinggal bersama-sama dengan Bapak Abram dan Bapak Lot. Duh. Jadi apa? Rebutannya semakin hebat gitu ya. Tempatnya tetap gitu ya. Tetapi ternaknya juga semakin banyak. Ini jadi masalah guys. Ya. Abraham dan Lot sedang ribut. Ramenya minta ampun gitu ya. Bukan Abram dan Lotnya, tapi apa? Para gembalanya. Mereka itu punya ketakutan gitu ya. Kalau mereka semakin ribut, bertengkar, mereka ini bisa diserang oleh bangsa Kanan dan bangsa Feris gitu ya. Sehingga apa? Akhirnya Abram punya respon guys. Kira-kira apa ya respon Abraham? Nah Abram punya respon apa nih? Kita mau sama-sama lihat. Di ujian yang kedua ini. Apakah Abraham bisa melewatinya? Ataukah Abraham mengandalkan dengan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikannya? Kita sama-sama melihat. Di ayat yang ke-8 dan ayat yang 9. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat itu saudara guys. Ya. Karena kita ini saudara. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Di ayat 8 dan 9 dicatat bahwa Abraham itu nyuruh, Lot, lu boleh milih. Ini bahasa sehari-harinya gitu ya. Lu boleh milih. Lu pilih dulu lah. Lu mau ke kiri, gua ke kanan.
Lu kalau ke kanan, gua ke kiri. Ya kan? Enak kan? Jadi supaya apa? Supaya kita nih ndak ikut ribut lagi. Kita nih ndak rame. Ya. Jadi lu pilih dulu Lot. Harusnya ini ya, harusnya. Harusnya Abraham yang lebih tua punya kesempatan untuk milih dulu. Betul ya? Yang namanya yang lebih tua kan ya lebih dihormati gitu ya. Tetapi pada situasi ini Abraham menyuruh Lot untuk memilih terlebih dahulu. Nah, apakah akan lebih baik gitu ya ketika kita berjauhan atau mungkin kita semakin ribut kalau berjauhan? Nah, nanti kita akan sama-sama lihat ya. Akhirnya apa yang terjadi? Di ayat yang ke-10 dan yang 11, Lot benar-benar memilih terlebih dahulu. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya ayat ke-10 bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Jadi Lot itu milih sesuai dengan apa yang dilihat. Dia memandang, oh subur ini, subur ya. Dilalui air terus. Jadi tak pernah kekeringan, kekurangan, air mengalir terus ya. Lot milih dulu. Ya. Dan akhirnya apa? Lot bersandar kepada pengertiannya sendiri. Ya. Lot enggak mengandalkan Tuhan. Ketika disuruh milih dulu, Lot enggak mengandalkan Tuhan. Dia memilih dengan pengertiannya sendiri. Bagaimana dengan Abraham? Nah, bagaimana dengan Abraham? Kita lihat ayat yang ke-12. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Nah, jadi Abraham tetap enggak pindah, memilih tetap. Apakah tanahnya Abraham kurang subur karena enggak dilalui air secara langsung? Nah, kita akan sama-sama lihat juga. Oke. Nah guys, Roosevelt punya satu gambar foto. Kita akan lihat satu foto ini. Nah, kalau kalian lihat foto ini guys. Nah, kalau kalian lihat, masih nggak kelihatan Roosevelt kan? Ya, nggak apa-apa. Kalian boleh lihat foto ini. Nah, di foto ini ada panah gitu ya, panah putih. Kalau kalian lihat, itu perjalanan Abraham dan Lot ke Mesir. Ya, dari Mesir dia menuju ke titik tadi yang di ujung ini, nah yang di atas. Dan di tempat itu juga Abraham dan Lot berpisah. Berpisahnya mana? Kalau dilihat dari gambar atau dari bacaan Alkitab tadi kita, posisinya Lot itu turun ke bawah. Ya. Dekat lembah Yordan. Nah, posisinya itu di bawah itu, yang ada dua panah, usulan tempat. Karena kan Sodom dan Gomora sudah nggak ada itu guys, makanya ditulis seperti itu. Tapi diprediksikan kemungkinan besar posisinya di sana. Karena apa? Karena posisi itu sangat terlihat baik. Karena kan dilihat dari atas nih. Wow, enak itu posisinya bawah. Oke ya, sudah ada gambaran ya guys ya. Kembali lagi. Nah, Lot gitu ya memilih yang dilihat baik oleh matanya, yang dilihat. Dan dia tidak mempertimbangkan orang Sodom dan orang Gomora ini mereka sangat jahat di ayat yang selanjutnya. Adapun ayat 13, orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Jadi Lot tidak mempertimbangkan hal itu. Halah nggak masalah gitu ya. Ya, nggak ada masalah. Kalau kita membandingkan dengan Abraham yang waktu itu, ia memilih untuk tinggal walaupun seharusnya yang lebih tua itu punya hak lebih. Haknya apa? Untuk milih dulu, tadi Roosevelt sudah ngomong. Ya kan? Punya hak sebenarnya. Tetapi Abraham memberi kesempatan kepada Lot terlebih dahulu. Nah, setelah mereka berpisah,
Tuhan itu berfirman pada Abram. Ayat selanjutnya. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku, ini Allah gitu ya, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bayangin, debu tanah, kalau ada orang yang berhasil menghitung, berarti keturunan Abram bisa dihitung guys. Jadi ilustrasinya nggak mungkin bisa dihitung, saking banyaknya guys. Ya, saking banyaknya nggak mungkin bisa dihitung. Dan dikatakan di ayat ke-17, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Jadi peneguhan lagi, Abraham dapat peneguhan. Tuhan janjikan bumi gitu ya, tanah gitu ya. Yang dilihat Abraham, barat, timur, utara, selatan. Wow, ini semua yang dilihat Abraham tuh semua akan jadi miliknya Abraham. Keren Tuhan, keren banget. Ya. Terus dijanjikan juga keturunannya pun seperti debu dan pasir. Bayangin guys, mau ngitung gimana ya kan. Kalau Lasofer punya satu foto lagi, mungkin lebih menggambarkan, lebih gampang, lebih detail di zoom ya dari gambar tadi. Kita lihat gambar berikut. Nah, di gambar yang kalian lihat, nah di lingkaran yang kanan, Abraham itu tinggal. Nah, tetap di sana. Waktu ribut sama si Lot ya di situ. Ya. Dan Lot melihat, wah posisi yang di bawah itu lebih enak, banyak airnya. Jadi nggak perlu ribut lagi masalah air gitu ya. Kalau kalian lihat posisinya, Abraham goes up dan Lot goes low. Ini kalau kita lihat gitu ya. Oh, ya memang Abraham semakin naik, semakin kaya gitu ya. Dan Lot semakin terpuruk. Ya. Dan semuanya hilang. Kalau nanti kita lihat di cerita Sodom dan Gomora. Kembali lagi. Nah, guys, Abram memilih percaya dengan segenap hatinya dan terus di jalan Tuhan yang lurus. Tetapi Lot memilih dengan pengertiannya sendiri. Dia hidup dekat dengan orang-orang yang jahat. Kalau kita bisa melihat diri kita hari ini, kalian masih ingat ayat hafalan minggu yang lalu? Nah, tadi kita sudah nyanyi lagunya ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka apa? Maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, di mana? Amsal 3 ayat ke-5 dan 6. Ya. Minggu yang lalu kita lihat gitu ya, Abram memilih dengan pengertiannya sendiri, hasilnya gak karuan, ya, kacau gitu ya. Dan ujian kedua ini Abram mau belajar untuk percaya, mau taat kepada Tuhan. Selalu ada kesempatan yang kedua Tuhan berikan pada setiap kita sebenarnya. Pertanyaannya, kita ini mau berubah gak sih guys? Mau bertobat gak? Atau mau tetap ngotot? Ya aku mau gini. Terus gak bisa, pokoknya gini. Yang di mata mungkin kelihatan baik, belum tentu benar guys di hadapan Tuhan. Tapi yang benar di mata Tuhan, pasti sesuatu yang baik. Ya. Jadi yang kelihatan baik belum tentu benar di hadapan Tuhan. Tetapi yang benar di mata Tuhan pasti sesuatu yang baik untuk kita hadapi. Pandemi ini kelihatannya nggak baik buat kita ya, kelihatannya nggak baik buat kita. Dan sekolah jadi harus online ya, benar ya?
Sekolah minggu juga ribet, nge-zoom terus tiap minggu yang kelas besar gitu ya. Mungkin bosen sama, Lost of Eric juga bosen, gak ketemu kalian, pengen ketemu gitu ya. Gak enak, gak bisa kemana-mana. Semua jadi gak baik, gak enak memang buat kita. Tapi melewati semuanya itu, mau gak kita tetap percaya bahwa kalau kita memilih yang benar di tengah kondisi yang gak baik ini, Tuhan akan dan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan mau taat kepadanya. Sebaik-baiknya rencana dan rancangan kita, rancangan hidup kita, kalau kita itu nggak sesuai sama Tuhan guys, ya semua pasti nanti jadinya nggak baik. Tetap percaya guys. Biar pujian yang akan kita naikkan ini menguatkan kita untuk kita selalu bersandar padanya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, herat dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rancangkan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Mungkin seringkali kami hidup berjalan di dalam pengertian kami sendiri Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami biarlah diingatkan kembali melalui kebenaran firman hari ini. Untuk kami tidak berjalan dengan pengertian kami sendiri. Kami boleh bersandar kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidupan kami ke dalam tangan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang indah hari ini. Dan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih setia-Mu. Kiranya nama-Mu saja dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Oke guys, jangan lupa bejana untuk Tuhannya. Jangan lupa diisi. Di suatu waktu kita akan bawa bersama-sama ke rumah Tuhan. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. See you next week and see you. God bless you. Dadah. See you semua.